Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel A-Power. Oke teman-teman, untuk sekarang saya pengen sharing ya, sharing tentang ikan pari yang dikonteng sama ikan predator. Nah, mungkin di sini saya akan sharing tentang pengalaman saya dari pertama sampai saat ini untuk ikan pari ini ya teman-teman. Jadi di sini saya belajar lagi ya tentang ikan pari, cara merawatnya, terus perilaku ikan pari seperti apa gitu ya, dan cara penanganan jika ikan pari sakit. Nah, saya masih belajar lagi ya, mudah-mudahan ikan ini bisa bertahan di tank ini dengan aman dan dalam jangka waktu yang panjang. Karena ikan ini tergolong ikan yang sensitif ini, dan saya juga nggak tahu ini akan bertahan lama atau enggak. Ya, saya berdoa untuk semoga sih ikan ini sehat terus di tank ini ya, karena mungkin saya pede dengan tank filter yang besar belum tentu juga sehat ya. Jadi ini kesalahan saya yang mungkin saya pengen sharing ya. Jadi pertama, kesalahan saya ya dalam piara ikan pari yaitu saat pari itu datang ya, saat pari itu datang, untuk cara aklimasi yang salah. Kalian bisa lihat, tonton sendiri di video sebelumnya. Cara aklimasi saya seperti pada ikan biasa ya, jadi nggak ada yang spesial. Mungkin saya lagi beruntung ya, karena kebanyakan yang bilang untuk cara aklimasi yang seperti ikan biasa itu kematiannya lebih besar dibanding pakai yang mungkin sistem dripping seperti itu ya. Jadi bahaya sekali teman-teman. Itu kesalahan fatal yang saya lakukan. Ya mungkin saya lagi beruntung ya. Moga-moga aman, sehat selalu ikan ini ya. Oke ya, mungkin itu untuk aklimasinya. Karena saya panik dari sana, nggak ada oksigen yang murni ya. Jadi packingannya cuma plastik gitu ya. Terus sampai tempat sini bocor teman-teman. Jadi saya panik banget gitu. Panik, belum benar-benar belum siap ya, belum siap benar-benar. Dan akhirnya ya udahlah, gimana lagi ya, karena bocor takutnya oksigen di dalam kemasan itu habis gitu ya. Jadi ya otomatis saya masukin langsung aja. Alhamdulillah masih ada. Oke ya, gitu ya teman-teman. Terus kesalahan kedua, saya tidak siap ya, atau tank saya itu tidak siap. Karena apa? Karena saya pakai sastrat. Sastrat itu saya nggak pernah sifon selama mungkin masuk lagi dulu habis ganti ini ya, ganti ke keramik. Ini ke keramik lagi, mungkin 2 bulanan saya nggak sifon dan nggak ganti air, cuma top up air aja. Nah itu kesalahannya. Tank kotor ya, otomatis tank kotor. Mungkin yang untuk ikan lain nggak ada masalah, sehat-sehat aja. Ternyata ikan pari ini sangat sensitif ya, sangat sensitif, yaitu terutama lepas lendir. Lepas lendir itu terjadinya stres pada ikan pari. Karena ikan pari ini nggak ada sisik, jadi langsung kulit ya, langsung kulit itu tipis, laput tipis. Jadi diselimuti lendir. Nah, kalau ikan pari itu stres itu akan berlendir banyak ya. Jadi untuk saat ini masih ada lendirnya, masih ada, masih keluar ya. Jadi mudah-mudahan saya pengen bisa ngehandle di sini ya. Jadi sang filter habis saya cuci semua, untuk bagian depan sudah saya keluarin, mau saya upgrade lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk perkembangan saat ini masih aman nih. Di sini malah mocok di belakang ya. Itu kesalahan kedua saya teman-teman. Jadi nggak ada kesiapan tank yang bersih dan layak untuk ikan pari. Karena ikan pari ini tergolong ikan yang harus bersih. Airnya harus bersih, tanknya harus bersih, filtrasinya juga harus mumpuni. Jadi itu teman-teman. Jadi untuk saat ini saya belajar lagi lah gitu ya. Yang ketiga ya, yang ketiga itu saya panik untuk filtrasi. Karena ikan pari masuk terus sastra dikeluarin, otomatis di bagian filtrasi itu kotor ya, kotor. Sebetulnya mekanisnya yang kotor, tapi saya nyeting ini. Jadi kesalahan saya ya. Kalau ikan baru masuk, biarin saja teman-teman, biarin saja. Jadi saya usil gitu, tangannya usil, apa sih harus dibuat, harus apa yang dibuat. Harusnya kita sabar gitu ya, ikan harus adaptasi dulu terhadap lingkungannya, filtrasinya dan airnya. Tapi saya enggak ya, arusnya dirubah gitu ya. Jadi
aerasinya dirubah, jadi semua dirubah-rubah. Saya emang panik orangnya, kemarin panik, emang nggak bisa tidur gitu. Ini lumayan harganya loh. Jadi saya panik. Jadi untuk kalian jangan ikuti ini, jangan panik ya. Kalau ikan baru biar adaptasi ya, adaptasi berapa hari, jangan dirubah-rubah untuk sistem filtrasinya ya atau airnya gitu ya. Mungkin ya untuk air ganti air bagus, tapi untuk sistemnya itu loh, sistemnya ya. Saya kemarin ubah sistem ini. Jadi banyak yang diubah tentang sistemnya ya. Jadi sangat fatal sekali menurut saya ya, sangat fatal sekali. Ya karena perubahan-perubahan itu membuat ikan pari tambah stres. Gitu teman-teman. Terus yang keempat ini jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru dan jangan pernah dilakukan. Yaitu pemberian makan terlalu banyak ya. Kemarin saya senang sekali karena ada ikan pari yang makannya rakus ya gitu. Untuk makan juga pakai tangan, aman-aman saja ya, mungkin ya agak bahaya tapi untuk saat ini aman-aman saja ya, selama ikan pari ini nggak kaget ya. Jadi ada duri yang tajam di situ, jadi agak berbahaya. Jadi pengasihan makannya itu jangan berlebihan. Kemarin saya berlebihan ya, sehari itu 2 kali ya. Pakannya pakan udang ya, udang kupas yang di pasaran. Terus banyak ya, pengasihan makannya banyak, menimbulkan tank kotor, berkabut dan berminyak. Nah, otomatis ke ikan pari, yaitu ikan parinya lepas lendir agak banyak. Terus di matanya cold eye atau mata berkabut. Nah, di situ saya tambah pusing teman-teman, tambah pusing apa yang harus saya lakukan gitu ya. Dan akhirnya saya melakukan penggantian air. Alhamdulillah paginya bagus. Terus untuk hari ini saya bongkar media mekanis jaring nelayan. Alhamdulillah sekarang agak mendingan nih. Air juga agak jernih lagi. Dan untuk kondisi ikan pari mulai stabil lagi. Jadi seperti itu, pemberian makan itu harus dijadwal sesuai porsinya, jangan berlebihan ya. Yang penting makan kenyang, terus mungkin ada jangka waktunya kita ngasih makan lagi. Seperti itu teman. Kesalahan-kesalahan saya dalam pertama kali mencoba piara ikan pari ya, atau keep ikan pari. Jadi kesalahannya sangat fatal sekali menurut saya. Mungkin ini jadi pembelajaran lagi buat saya ke depannya agar lebih baik lagi ya, atau lebih bijak lagi dalam memelihara ikan pari ini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi mungkin kendalanya juga ada teman-teman, kendalanya juga ada. Kendalanya kemarin sempat saya posting, yaitu baru 3 hari di tank yang jantan birahi mau kawin, yang betina belum siap. Otomatis semua badan didal tuh lagi ya, tuh lihat tuh, lihat tuh. Tuh, betinanya belum siap ya, jantannya birahi banget. Jadi itu kendala yang saat ini saya alami teman-teman. Jadi untuk dipisah juga saya nggak datang lagi ya. Dan tapi untuk saat ini yang gombal-gombal ya agak mendingan, udah baikan semua ya, agak kering, kondisinya sekarang stabil nih. Ya ada luka ya karena gigitan ikan pari yang jantan itu lebih tajam. Jadinya luka teman-teman. Alhamdulillah sih sekarang udah keringan, tapi ya itu jantannya nyerang terus karena dia birahi pengen kawin gitu. Jadi mungkin masalahnya itu saja. Terus kendala untuk pengasihan makan. Pengasihan makan itu karena lihat sendiri di sini ada ikan pikok bass ya, lihat sendirilah ya cara makannya dia. Jadi kalau ikan ini makan, ikan pari kaget, stres juga. Ikan pari langsung mogok makan gitu. Terus ikan pari ini kalah makan karena ikan pikok bass ini cepet banget makannya dan nyamber makanan, beda dengan ikan pari. Ikan pari ini harus disuapin depan mulutnya baru dia nyedot. Kalau enggak mau, dia harus nyari dulu muter-muter. Jadi kalah. Apalagi sama Julaini. Ini bawah juga, ini saingannya ikan pari ini. Julaini nih. Apalagi ukurannya udah gede, 40 cm. Ya. Jadi itu kendala-kendala saya saat ini ya, mungkin nanti saya akan update lagi ya. Jadi itu saja mungkin ya teman-teman yang saat ini saya bisa sharing untuk teman-teman di sini. Kalau mau camp ikan pari ya kalian bisa lihat-lihat dulu konten-konten suhu-suhu ya. Jadi saya juga baru belajar, mungkin ini kendala saya dan kesalahan saya yang
saya sharing untuk teman-teman di sini. Jadi jangan pernah lakuin ini ya. Jika mau piara ikan pari ya, atau cap ikan pari ya, untuk kompleng juga seperti ini ya. Jadi kalian pelajari dulu lah apa-apa dulu dari mungkin teman-teman, terus masukan-masukan yang lain ya. Kalau saya mah pribadi lebih ke coba langsung, resiko belakangan. Seperti itu teman-teman. Jadi maaf ya. Jadi saya sendiri belajar gitu ya. Jadi emang agak tengil ya. Mungkin nanti kalau udah kena baru pusing gitu. Jadi emang sifat saya seperti ini teman-teman. Maaf ya. Oke, untuk saat ini aman lah. Dan untuk cara pemberian makan itu saya sekarang jadwal itu sehari sekali di pagi hari ya. Di pagi hari biasa ikan pari itu aktif. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sharing untuk hari ini. Mungkin besok kita lanjut untuk tank mat ikan pari ya. Mungkin bahaya nggak sih Juleni dan Red Pepeng atau Peacock Bass, berbahaya nggak sih sama ikan pari? Kita bahas besok lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah dukung channel Ayu Power sampai saat ini. Membuat saya semangat lagi nih. Mantap. Lanjut video besok lagi ya. Video berikutnya lah gitu ya. Mantap.